guys, ketemu lagi sama aku dan Ces Nabati. Nah, sekarang kita ada di daerah Bintaro. Katanya di sekitar sini ada sop singkong kuah sapi dan kue tiaw daun katuk yang rasanya penuh dengan rencana. Nah, penasaran kan? Langsung yuk kita intip proses pembuatannya. Nah, ini dia guys, sop singkong kuah sapi yang rasanya penuh dengan kejutan. Pertama-tama kita rebus dulu nih singkongnya kurang lebih selama 20 menit. Nah, kita rebus dulu daging yang udah diiris tipis kurang lebih selama 5 menit ini guys. Lanjut, rebus mie-nya kurang lebih selama 1 menit. Langsung kita angkat mie-nya dan taruh dalam mangkok. Kita taburkan dulu seledri guys, bawang goreng, ikan teri, kacang, garlic, dan kita angkat singkong serta irisan dagingnya. Setelah itu, kucurkan deh kuah yang memiliki tekstur sedikit kental ini guys. Ada juga kue tiaw daun katung yang rasanya bikin geger. Tumis bumbu yang udah diracik sampai aromanya beda. Lalu kita orek air telur. Setelah itu masukkan kue tiaw yang udah direbus sebelumnya. Aduk sampai merata. Dan tambah kecap manis, kecap asin, bumbu penyedap, aduk sampai bumbunya merata. Lalu tambahkan air sedikit, lalu kita tambahkan lagi daun katuk, aduk lagi, kemudian kita tutup selama kurang lebih 1 menit. Dan setelah 1 menit kita buka dan tambahkan toge, aduk lagi guys. Aduh, ini fix rasanya bakal meresahkan banget. Langsung aja kita plating yuk. Kalimantan Barat. Mana suaranya? Kenapa Kalimantan Barat? Ini kan makanan dari Kalimantan Barat. Astaga, jadi Yes. guys, hari ini kita akan makan makanan ala Kalimantan Barat. Bener banget dan aku sangat excited banget guys, lihat ya. Aku berkesempatan ini akan mencicipi makanan khas Kalimantan Barat. Namanya adalah apa ini Van? Ini kita punya sop singkong kuah sapi. Kuah sapi guys. Ini Jas, Guys. I like nih. Ini miswa ya. Nah aku pengen nyobain dulu guys si kuahnya yang originalnya ini. Aduh ini excited banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, wah guys. Mantap. Gimana mantapnya? Mantap. Guys, jujur ini kuahnya gurih banget. Wow. Ini tuh kuahnya rasanya tuh gurih-gurih dari kaldu sapi ya. Bener. Aduh ini enak banget loh. Juara. Ini nih, ini bener-bener ya guys. Biasanya kan pakai jeruk-jeruk nipis, jeruk Bener. gitu ya. Ini pakai jeruk komplit, pasti ada aksen yang berbeda dan segernya asik nih. Nih guys, yuks. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Selalu ya, Ces Nabati, colong start terus. Colong start terus ya. Good job. Juara banget. Ini miswanya tuh bener kayak lembut banget guys. Dan ini kalau kalian cobain pasti kalian akan oh my god, I love it. Gitu, ngerti You nggak? love it? Ngena. I love it nih ya. Ngena banget guys. Dia miswanya direbusnya nggak kelamaan. Jadi nggak terlalu lembek dan apa ya. Jadi enak ya tekstur dihirupnya. Bener. Dihirup. Nih Diseruput. singkongnya bener. Sambal dong Van, Sambal ya. tolong. Ya Wow. Oh. guys. Oke. Kuy, Yuk, boy. kuy. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu campur dengan sambalnya yang penuh dengan ancaman ini bikin makin geger di mulut aku guys. Aduh, Gusti ada. Ada ya? Tapi bener ya, setelah ditambah cabai, ini baru namanya definisi dari julid. Juara di lidah. Gurih dapat, pedasnya dapat. Wah ini haus sucipi. Oke guys, kita coba. Aku mau coba ambil singkongnya dan lain-lainnya. Aku masuk ke nasi ya. Cita rasa miswa dan potongan singkong yang lembut berpadu dengan rasa aneka toppingnya bikin sensasi di mulut sulit banget dilupakan saking julidnya.
Aduh, gokil. Ternyata endul banget. Saking endulnya sampai nggak bisa berhenti buat nyuap terus, guys. Nah, sekarang mereka punya nasi goreng kecombrang, ada pakai cumi asin dan pete. Yuk guys, cobain dulu sedikit ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi goreng guys. Sajian di restoran ini menurut aku tuh beda dari restoran-restoran lainnya loh guys. Jarang orang bikin nasi goreng kecombrang dengan konsep nasi goreng yang kering begini. Aku suka banget nasi goreng begini, nggak benyek, nggak berminyak ya kan. Terus semua bumbunya itu benar-benar nempel di buliran-buliran nasinya. Dan bener banget yang kamu bilang, nasi goreng tipe ini adalah tipe yang rada kering ya sebenarnya. Yes. Tapi ini menarik loh. Petenya ya. Ini Kapur, sama cumi cumi asin. asin. Perpaduan yang sangat lengkap guys, sempurna menurut aku guys. Ini namanya ancaman. Bhinneka Tunggal Ika ya. Yes. Cakep. Terus Indonesia we did it. asik. Makan guys. Sengaja nggak dibikin layu, masih kering. Dan cuminya top. Oh my guys, nasi goreng kecombrangnya gurih, ada rasa manis dan pedasnya gitu loh. Aduh, sumpah ya, gak paham lagi. Setiap suapan yang masuk ke mulut rasanya makin meresahkan. Ada petenya juga loh guys, bikin makin endul loh ini rasanya. Nah, Jas, berikutnya ini seru nih. Yes, Ini kita punya kue tiaw daun katuk. bener banget guys. You guys, Yuk. dan ini juga pertama kali aku nyobain bener-bener kayak sajian makanan yang beda dari tempat lainnya. Ini ada pakai si daun katuk. Kalau di teksturnya sini endul surendul menurut aku guys. Cobain ya. Yuk, Kue tiaw guys. bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. I heard you got it bad for me. You hit it so Kue tiawnya tuh bukan tipikal kue tiaw yang berminyak, ya. Karena ada kue tiaw yang bener-bener kayak banyak gitu ya kan. Yes. Dia goreng kering ya sini ya. Bener, ini bener-bener ancaman banget guys. Rasanya pas, gurihnya pas, dan daun katuknya endul ya, kayak kres gitu ya. Efek-efek garing. Dan aku gak nyangka ya ternyata daun katuk ini juga ngeblend banget ya. Kalau Iya. kue tiaw goreng kayak gini guys. Enak loh. Nih, dan daun katuk ini selain itu banyak juga manfaatnya untuk kayak mendinginkan perut, kalau panas dalam. Jadi banyak manfaat. Iya, banyak manfaatnya. Nih guys, yuk makan lagi guys. Guys, kita punya bikin lapar bantu laris loh yang bakal nge-review makanan UMKM online di bidang kuliner secara gratis. Mau ikutan? Langsung aja follow dan name ke @bikin lapar Trans TV. Guys, jangan kemana-mana ya. Ces Nabati dan Ivan Lee bakalan bikin lapar kalian semua dengan ayam crispy sambal matah dan cakalang sambal hijau yang rasanya bikin penasaran. Stay tune di Bikin Lapar, lapar terus. Everything's alright. I'm just gonna do